Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia channel Pecontohnya Akhirat dimanapun Anda berada. Kalau berbicara tentang Khabib Topolowi, memang aneh-aneh saja. Aneh, makanya tidak akan habis. Termasuk hari ini adanya reuni 212 di Munas. Lah, mereka dijuluki kaum Munaslimin atau sekte Munaslimin. Sekte Munaslimin ini koalisi Wahabi, Wahabib, Asrobi, Mukibin, dan Mukibul. Ya, yang kumpul itu kan orang-orang itu saja. Tidurnya di masjid, namun sholatnya di lapangan atau di jalan. Fakta loh. Mulai jam 3 pagi, sholat tahajud bareng. Tidur saja belum mau sholat tahajud. Itu lucu mereka. Kalau orang yang belajar fikih, tahu fikih, kan bisa tahu. Kalau sholat sunnah itu afdolnya itu di rumah, gitu loh. Ini bukan di masjid, kalau di masjid mending. Di lapangan. Munas itu lapangan. Oh, jadi sekte Munaslimin ini yang terdiri dari Wahabi, Wahabib, Asrobi, Mukibin, dan Mukibul itu tidurnya di masjid, sholatnya di lapangan atau di jalanan. Selalu teriak syariat Islam, namun hobinya caci maki, tebar fitnah, dan persekusi, serta pembelokan sejarah saudari-saudari. Klaimnya sebagai zuriyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata itu bohong. Ngaku sih cinta NKRI ngakunya, namun lebih mempromosikan Tarim dan Yaman serta budaya Arab. Jogetnya ya tari japit itu. Katanya membela Palestina, nyatanya takut untuk diberangkatkan ke sana. Itulah sekte Munaslimin. Apakah mereka semua yang aneh-aneh itu merasa sebagai jemaah Munaslimin, pemilik kebenaran dan pemegang kunci surga, yang ibadahnya satu kali dalam setahun di Munas? Kemudian yang Tuhannya subhanahu wa ta'ala, terus nabinya itu hulaihi. Apakah mereka merasa sebagai jemaah Munaslimin? Sebelum dijawab, mari kita baca dengarkan terlebih dahulu ulasan artikel berikut. Gus Dur, Islam Nusantara dan filsafat, gitu aja kok repot. Oleh Ahmad Dhofir Zuhri. Salah satu tokoh idola almarhum Gus Dur adalah teolog Sufi Al-Hujwiri yang wafat 1073 Masehi atau 465 Hijriah di Lahori. Nama lengkapnya Abil Hasan Ali bin Usman bin Al-Ghaznawi Al-Jullabi Al-Hujwiri. Dalam bukunya Kasful Mahjub, The Revelation of Mystery, yang berisi kupas tuntas 12 aliran tasawuf mayor yang berkembang di zamannya, serta penjelasan bernas tentang irfan Al-Hujwiri, menceritakan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melepas dan lantas menghamparkan jubah kesayangan beliau untuk tempat duduk seorang kepala suku non-muslim yang datang bertamu. Pada kesempatan lain, Kanjeng Nabi berdiri menghormati jenazah orang Yahudi yang hendak dikebumikan. Sederhana.
Siapapun beragama atau tidak tetap akan mati menghadap Sang Kholik. Cara Al-Hujwiri mereportasi kepribadian dan sosok Nabi Muhammad SAW sebagai Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh cinta kasih, bukan Nabi yang pendera, pemarah, pendendam, bengis, dan otoriter. Rupa-rupanya telah memukau Gus Dur untuk menduplikasi metode ini dalam kehidupan beragama di Indonesia yang sangat heterogen. Kelak pada aspek inilah sepak terjang seorang Abdurrahman Ad-Dakhil ini kian cemerlang memancar. Gus Dur tentu saja sedang mengajak kita untuk melek sejarah, melek literasi, agar tidak gemampang dan gegabah menghakimi siapapun yang berbeda, terutama dengan legitimasi agama. Bukankah mertua baginda Nabi yang bernama Huyai bin Akhtab seorang Yahudi? Bukankah dulu nubuat Kanjeng Nabi justru dijelaskan oleh seorang pendeta Nasrani bernama Warokoh bin Naufal kepada Sayyidah Khadijah Al-Kubra? Bukankah membangun interaksi dan hidup membaur dengan mereka yang lian justru dianjurkan oleh kitab suci? Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 8-9. Bukankah Al-Quran menyebut non-muslim dengan sebutan ahli kitab? Nah, mengapa masih ada sebagian Bani Micin, kaum otak cingkrang, gerombolan cuti nalar, dan jamaah munaslimin yang belum melek sejarah, sehingga ketika rekan-rekan Banser menjaga gereja di hari Natal misalnya, malah dituduh murtad dan syirik. Lantas mereka bangun narasi serampangan bahwa Islam Nusantara melindungi kafir dan memusuhi sama muslim. Saya kira para ulama kita dan khususnya rekan-rekan Banser sudah biasa menghadapi perundungan, fitnah, ujaran kebencian, dan segala propaganda nirmakna murahan lainnya. Dalam salah satu mangun opusnya, Tuhan tidak perlu dibela, Gus Dur mengutip pandangan Al-Hujwiri, halaman 67. Bila engkau menganggap Allah itu ada hanya karena engkau merumuskannya, hakikatnya engkau telah menjadi kafir. Allah tak perlu disesali kalau dia menyulitkan kita. Juga tak perlu dibela jika orang-orang menyerang hakikatnya. Gus Dur dan para Kiai NU pada umumnya sadar betul bahwa teks Al-Quran tidak bisa dimaknai secara tunggal. Satu kata dan terma dalam kitab suci memiliki sejumlah kemungkinan makna dan kontekstualisasi nilai. Teranglah kini bahwa memahami Islam secara tekstual dengan memonopoli kebenaran dan bahkan menyamakan Arab dengan Islam dan menjadi Islam harus menjadi Arab adalah kebodohan yang nyata. Kesesatan terstruktur dan masif, fiddulalim mubin. Dalam banyak kesempatan, Gus Dur juga kerap mengutip para pemikir klasik lintas disiplin. Salah satunya sang bijak bestari Maulana Jalaluddin Rumi. Satu nama besar yang otoritas kesufiannya tetap benderang hingga kini. Rumi memiliki banyak santri, santrik, dan atau mahasiswa dari berbagai agama dan latar belakang etnis. Juga bagaimana seorang Jarjius Bakhtisu
Dua, Direktur Rumah Sakit Jundi Sapur, seorang majusi yang dipercaya menjadi dokter pribadi Harun ar-Rasyid. Bahkan ketika Jarjius atau Gos wafat, sang khalifah sendiri yang mengantar jenazahnya bersama ribuan pelayat dari berbagai agama dan menanggung biaya pemakaman. Kabar baiknya, Gus Dur adalah Ruminya Indonesia. Memang penting bagi generasi muda untuk membuka khasanah intelektual klasik yang syarat dengan pertentangan ilmiah dan adu argumentasi rasional, di mana otoritas ulama sangat meniscayakan kualifikasi dan prasyarat yang sungguh-sungguh ketat. Tidak asal pakai sorban dan daster, lalu teriak takbir di jalanan. Ulama adalah mereka yang memiliki spiritualitas tinggi, kadang tidak populer di bumi, tapi sangat terkenal di langit. Ulama adalah para pembaca, pengajar, dan pengamal nilai-nilai kitab suci. Robbaniyun, Ribbiyun, serta ulama juga seorang konsultan, al-zikr. Semua itu ada pada sosok kiai pesantren, kaum sarungan. Kira-kira 3 tahun silam saya membaca dan menghatamkan Al-Munqidh Minadh Dhalal selama Ramadan bersama para luhurian, sebutan untuk santri pesantren Luhur Baitul Hikmah. Salah satu yang menarik adalah ketika Imam Al-Ghazali dikritik kaum fundamentalis. Zaman sekarang, para ulama munaslimin bahwa pemikiran beliau terpengaruh para pemikir Yunani, falasifah Al-Qudama. Al-Ghazali menjawab dengan sangat mengejutkan. Apabila ucapan itu benar dan dibangun berdasarkan argumentasi rasional, serta tidak menyalahi Al-Quran dan Al-Hadis, mengapa harus dibuang dan diingkari? Juga pandangan Ibnu Rus dalam Faslul Maqol Fima Bainas Syariah wal Hikmah Minal Ittisol, bahwa jika kita mendapati kebenaran dari mereka yang beda agama, seharusnya kita terima dengan gembira dan sikap menghargai. Tapi jika salah, patutlah kita peringatkan dan kita terima permintaan maafnya. Itulah mengapa membela dan mempertahankan Nusantara. Dulu namanya Hindia Belanda. Berikut semua kekayaan dan khasanah keislaman di dalamnya wajib. Hal ini semakin dipertegas dalam Muktamar NU 1935 di Banjarmasin. Pendek kata, para ulama waktu itu lebih berpikir substantif daripada formalistik mengenai agama. Khasanah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah yang bercirikan moderasi pemikiran dan perilaku dengan menjunjung tinggi sikap moderat, tawasud, berimbang, tawazun, dan toleran tasamuh. Tidak gampang menghakimi dan mengedepankan aspek tabayun, bertanya dan konfirmasi langsung. Inilah yang terus dirawat dan terus dikampanyekan oleh Gus Dur, Kiai Sahal Mahfud, Kiai Maimun Zubair, dan belakangan Gus Mus, Profesor Quraish Shihab, Kiai Said, dan kiai-kiai muda lainnya, juga beberapa tokoh Islam moderat yang datang kemudian. Lucunya, bagi sobat gurun yang kerap mabuk Arab, nama-nama tersebut kerap dicap liberal, anti-Yahudi, Syiah, dan komunis. Karena seringkali Gus Dur membela penganut Syiah, sekte Ahmadiyah, dan bahkan Inul Daratista. Padahal sudah jamak diketahui bahwa yang dibela adalah kemanusiaannya, hak hukumnya, bukan membenarkan madhab dan kesalahannya.
Tak pelak nama-nama di atas kerap menjadi objek sinisme dan sasaran perundungan dari kaum sumbu pendek, defisit ilmu dan pekerti. Sementara itu, Islam dalam pandangan Gus Dur seperti benih atau bibit padi. Ia jika ditanam di Eropa akan menjadi padi Eropa. Apabila ditanam di Indonesia menjadi padi Indonesia. Inilah gagasan orisinal dari sang super Gus, yakni pribumisasi Islam yang telah ia canangkan sejak 1984. Jadi Islam Nusantara hanya nomenklatur dari Islam yang menjunjung tinggi tradisi dan kearifan lokal sejak zaman para wali dan penganjur kesalehan yang datang kemudian hingga kini dan selamanya. Universalisme Islam mengharuskan para pengikutnya untuk bekerja sama dengan semua komponen bangsa. Sebab Islam agama dialog, agama cinta dan agama yang memanusiakan manusia. Sementara itu, tradisi dan kearifan lokal diislamisasi dengan sangat elegan dan santun dengan tidak menghilangkannya dan membabat habis sama sekali. Oleh karena itu, pluralisme Gus Dur tidak hanya berlaku terhadap non-muslim, pluralisme eksternal, tetapi juga kepada sesama penganut Islam sendiri, pluralisme internal. Dengan tidak memonopoli kebenaran. Kabar baiknya, pesantren sudah ratusan tahun menjadi basis pembelajaran pluralisme dan multikulturalisme. Demikian dijabarkan dalam buku Peradaban Sarung Feni Vidi Santri. Oleh karena itu, masa depan negara bangsa berikut 4 pilarnya. Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika sangat bergantung kepada kiprah pesantren dan kaum sarungan. Alangkah istimewanya jika sebelum kita mempelajari Tuhan dan agama, terlebih dahulu menghayati manusia dan kemanusiaan. Sehingga apabila suatu saat kita membela agama, kita tidak lupa diri bahwa kita manusia. Kita bukan Tuhan yang punya otoritas benar salah dan kafir mukmin. Islam Nusantara tak lain adalah Islam di Nusantara, yakni Islam yang dikembangkan di tanah air kita ini. Setidaknya sejak era Wali Songo sebagai hasil interaksi, kontekstualisasi, indigenisasi, interpretasi, dan vernakularisasi terhadap ajaran dan nilai-nilai Islam yang agung, yang sesuai dengan kekayaan dan kearifan bangsa Indonesia. Pendek kata, pribumisasi Islam ala Gus Dur sebagai penafsiran Islam yang mempertimbangkan budaya dan adat istiadat lokal di Indonesia kian mendapati bentuknya dalam konsep Islam Nusantara yang dicanangkan oleh NU sejak 2015 lalu. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.